Betul. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak jadi saya tutup ya. Tadi ada beberapa video yang belum saya tampilkan, ini akan saya tampilkan ya. Untuk video yang ketiga, tadi ada 2 video restitusi ya. Sekarang ini bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ini silahkan kalau tadi sudah kita praktekkan, ini tutorialnya ada beberapa video tentang kesepakatan kelas. Itu dibuat oleh siswa itu sendiri, bukan dari gurunya, sehingga besar kemungkinan kesepakatan kelas akan dilaksanakan oleh murid-murid Bapak Ibu itu sendiri, karena mereka akan punya kesadaran untuk mentaati apa yang sudah mereka aspirasikan atau mereka sepakati. Nah, baiklah, ini adalah penjelasan mengenai kesepakatan kelas bagi Bapak Ibu guru yang belum memahami tentang apa itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan suatu bentuk sistem yang dibangun oleh siswa itu yang berfungsi untuk mengontrol kelas siswa agar mereka bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Kesepakatan kelas dianggap efektif karena bersifat lebih kontekstual, di mana siswa turut untuk berpartisipasi dalam pembuatannya dan ada kecenderungan untuk tidak melanggarnya. Karena hal tersebut merupakan hasil karya dirinya sendiri. Lantas, bagaimanakah cara kita membuat kesepakatan kelas? Apakah kita membuat kesepakatan begitu aja atau bagaimana? Tentu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti ya. Untuk membuat kesepakatan kelas kita mulai dari Bagja. Apalagi itu ya? Bagja merupakan salah satu model manajemen yang berbasis inquiry apresiatif untuk mewujudkan suatu visi tertentu. Bagja merupakan akronim dari tahapan Bagja itu sendiri, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan simulasi untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, seperti apa sih tahapan Bagja itu dan bagaimana cara kita menerapkannya di dalam kelas. Kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Nah, pada tahapan yang pertama ini merupakan tahapan yang paling penting, karena inilah yang ingin dicapai dari kesepakatan kelas tersebut. Seperti apa buat pertanyaan utama yang bisa kita buat untuk kita sampaikan, untuk kita bahas bersama siswa-siswa kita. Nah, contohnya seperti ini. Seperti apa kelas impian kalian? Setelah kita memberikan pertanyaan utama, maka akan muncul beragam jawaban dari siswa. Nah, biarkan saja dulu mereka memberikan jawaban-jawaban mereka agar mereka berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Namun kita sebagai guru harus menuntun mereka agar memberikan jawaban-jawaban yang positif. Untuk anak-anak, kita bisa membantu dengan memberikan visual atau gambar-gambar kelas yang menarik. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang bisa diberikan kepada siswa pada tahap ini adalah bagaimana keadaan kelas kita saat ini? Sudahkah sesuai harapan? Apa yang membuat tidak sesuai dengan impian kalian? Tuntunlah mereka agar memberikan jawaban yang pada akhirnya memberikan jawaban-jawaban yang bertanggung jawab tanpa mengintervensi jawaban mereka. Fase ini sangat penting karena ketika mereka, anak-anak itu memberikan jawaban, tentu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bagus, ada yang negatif. Tugas kita adalah tetap memastikan mereka memberikan jawaban-jawaban yang bertanggung jawab. Tetapi kita tidak boleh seperti ini. Jawaban kamu tidak bagus, jawaban kamu jelek dan jahat. Kamu tidak seharusnya memberikan jawaban seperti itu. Anda tidak boleh seperti itu. Misalkan ada siswa yang mengatakan seperti ini. Tugas saya tidak sesuai harapan karena saya harus piket. Ini sangat benar-benar melelahkan saya. Dan Anda bisa menanggapinya dengan cara seperti ini. Oh, begitu. Lantas kalau tidak ada yang piket, kira-kira siapa yang bisa menyapu untuk semua ini? Anda cukup memberikan tanggapan berupa pertanyaan yang sifatnya mengarahkan mereka ke jawaban-jawaban yang bertanggung jawab dan positif tentunya. Tahapan yang selanjutnya yaitu gali mimpi. Ajak mereka berangan-angan jika kelas impian itu terwujud dan bagaimana cara mereka mewujudkan hal itu. Namun ingat, semua itu hanya sebatas angan-angan mereka saja, impian mereka saja. Tuangkan semua impian yang mereka miliki untuk kelas impian mereka. Dan ingat satu hal, guru harus tetap memastikan segalanya sesuai dengan rencana, yaitu visi Anda terhadap kelas Anda sendiri.
Bukan tahap ini kita bisa memberikan mereka kertas-kertas kecil untuk diberi tulisan, kemudian kita tempelkan. Nah, di mana sehingga kita bisa melihat banyak sekali impian-impian siswa di sana. Ajak siswa lainnya untuk melihat impian-impian tersebut dan ajak mereka membayangkan bagaimana jadinya kalau impian-impian tersebut terwujud. Tentunya impian yang dipasang adalah impian yang positif ya. Mereka mengetahui dengan jelas impian mereka, harapan mereka terhadap kelas impian mereka, maka selanjutnya kita jabarkan rencana. Fase jabarkan rencana, kita sebagai guru harus lebih serius menanggapi hal ini. Kenapa mesti serius? Dengan memberikan respon yang lebih serius, maka siswa-siswa itu akan berpikir bahwa impian mereka adalah sesuatu yang penting untuk diwujudkan. Namun meski demikian, tetap yang membuat rencana adalah mereka. Tugas kita hanya menuntun agar mereka mampu membuat rencana untuk mewujudkan impiannya tersebut. Nah, disinilah kesepakatan kelas itu dibuat. Pada tahap ini, kesepakatan kelas disusun karena kesepakatan kelas merupakan titik awal dari rencana untuk mewujudkan visi kita. Dalam kesepakatan kelas itu biasanya berisi banyak sekali komitmen siswa di dalamnya. Komitmen atau janji-janji dari siswa inilah yang nantinya akan mengontrol tingkah laku siswa yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, itu adalah video bagaimana tutorial bagaimana kita membuat kesepakatan kelas dengan teori Bagja ya, konsep Bagja Bapak Ibu ya. Cukup jelas tadi sudah saya terangkan tentang kesepakatan kelas, kita langsung implementasi bagaimana kita mengimplementasikan membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada tutorialnya bagaimana membuat kesepakatan kelas dengan konsep Bagja. Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk video selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi kita pembelajaran ini, budaya positif ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan, nyaman bagi seluruh siswa, seluruh anak-anak kita ya. Jadi apapun yang kebutuhan murid itu kita penuhi, kita berusaha penuhi sehingga pembelajaran anak itu menjadi nyaman. Contoh pembelajaran yang sudah saya laksanakan agar anak itu nyaman sehingga kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidupnya itu dapat terpenuhi dan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya sebagai kebutuhan manusia ya. Ini salah satu hasil dari revisi saya, maksud saya refleksi saya, itu anak-anak ternyata ingin pembelajaran yang ada di luar kelas. Nih, Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran yang sudah saya laksanakan di luar kelas. Saya menggunakan pembelajaran auto learning ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita, kepuasan anak didik kita, karena dia akan belajar sesuai dengan apa minatnya, sesuai dengan keinginannya. Karena anak-anak didik saya ini berdasarkan diagnosis awal itu ternyata banyak yang tidak jenek di dalam. Nah, ini anak-anak menginginkan pembelajaran di luar kelas. Ini adalah materi kesebangunan Bapak Ibu. Anak langsung melakukan sendiri pembelajaran di dalam kelas. Mohon maaf, di luar kelas atau on the learning. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran yang matematika yang tidak di dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan bagi anak.
Baik Bapak Ibu, semua pembelajaran, semua budaya positif yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran pada siswa dan membentuk karakter positif pada murid kita. Nah, itu sesuai dengan visi misi kita, yaitu tentunya visi misi kita, visi kita untuk kurikulum Merdeka ini adalah untuk membentuk pelajar berprofil Pancasila. Nah, ini adalah salah satu visi pembelajaran, visi sekolah kami Bapak Ibu ya, sekolah kita ya, yang kita review. Nah, ini harapan terakhir anak-anak yang berbudaya, berkarakter positif akan membentuk anak-anak yang religius, yang berprestasi, yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ini harapan kita semua, sekolah kita Bapak Ibu ya. Ini visi yang saya gali pada tugas pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 5 Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu tugas saya yang diupload di YouTube. Bapak Ibu, demikianlah beberapa video yang saya tampilkan pada pertemuan kali ini, yaitu aksi nyata guru berbagi CGP Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Saya sendiri Siti Maslufi dari kelas 146 Bapak Ibu ya. Semoga video-video tadi yang sudah saya berikan pada Bapak Ibu, selain materi-materi yang sudah saya berbagi dengan Bapak Ibu, dapat membawa barokah dan bermanfaat bagi panjenengan semua ya Bapak Ibu. Intinya tujuan kita yang terakhir adalah membentuk pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi, kita harus kembali lagi refleksi bahwa paradigma kita sebagai guru harus dirubah. Bahwa kita dalam mendidik itu bukan menekan, mendidik itu menyenangkan, membuat nyaman untuk anak didik kita. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan kita yang sekarang filosofinya dibuat pijakan pendidikan di Indonesia, yaitu untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah untuk menuntun segala kodrat pada anak. Kodrat pada anak ini ada dua Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak itu berada. Kemudian kodrat zaman yaitu kodrat bagaimana kita mengikuti zamannya. Pendidikan itu harus mengikuti zamannya. Nah, saya ulangi lagi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu, pendidikan yang menuntun anak untuk menggapai segala kodratnya, untuk menumbuhkan segala kodratnya, untuk mengembangkan segala kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian seluruh kegiatan hari ini, mulai penyampaian materi, contoh-contoh video, dan kita sudah praktek restitusi ya Bapak Ibu. Saya sudah, ini adalah tugas kami, tugas saya, aksi nyata guru berbagi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 2 Rengel. Bapak Ibu, semoga apa yang kami berbagikan dengan panjenengan semua dapat menginspirasi, dapat membuka hati kita.
Kita cobalah membuka apa paradigma kita dengan paradigma pembelajaran yang baru. Jangan berkutat dengan paradigma pembelajaran yang lama. Dunia terus berkembang, ilmu pengetahuan juga terus berkembang, maka wawasan kita, paradigma kita juga harus disesuaikan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya di sini bukan menggurui, saya hanya berbagi ilmu yang saya terima di pendidikan guru penggerak. Jadi ini kita berbagi Bapak Ibu, sharing, semoga ilmu yang saya berikan, saya bagikan ini dapat bermanfaat dan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan, kita implementasikan pelan-pelan dalam kehidupan kita, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, terus semangat, terus belajar. Ini tugas kami adalah guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, demikian Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, ada kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir untuk berbagi kepada kami. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak SMP, Bapak Siswa Suwarko yang telah memberikan waktu untuk saya berbagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.